Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12. Dan yang akan kita bahas untuk di pertemuan ke-12, 13, 14, 15 itu mengenai multimedia interaktif. Jadi di pembahasan nanti yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, yang pertama kita kembali mengulang kembali apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif, lalu melihat fungsi multimedia interaktif, konsep daripada multimedia interaktif seperti apa. Kemudian kita akan lihat contoh penggunaan multimedia interaktif, dan terakhir akan diperkenalkan aplikasi pembuat multimedia interaktif. Di video pertama ini untuk di pertemuan ke-12 kita hanya akan membahas sampai ke 5 poin ini. Nanti akan dilanjutkan video kedua berupa tutorial bagaimana nanti menggunakan software pembuat multimedia interaktif. Baik, kita akan mulai dari definisi. Tentu kita sudah paham bersama di pertemuan-pertemuan awal di jenis-jenis multimedia, itu kita kenal yang disebut sebagai multimedia interaktif. Kadang juga disebut sebagai multimedia dinamis, ya. Jadi kalau dari definisi, multimedia interaktif itu adalah multimedia yang intinya dia dilengkapi dengan sebuah alat pengontrol, sehingga nanti si usernya dia bisa mengoperasikan ataupun menggunakan media multimedia tersebut sesuai dengan keinginannya. Dia bisa nanti memilih beberapa pilihan yang tersedia di multimedia tersebut. Ya, itu dari definisinya multimedia interaktif. Kemudian menurut para ahli sendiri, kalau kita lihat ada beberapa pendapat yang terkait dengan pengertian daripada multimedia interaktif. Seperti yang dikemukakan oleh Munir, mengatakan bahwa multimedia interaktif itu adalah tampilan multimedia yang dirancang oleh seorang desainer yang memenuhi fungsinya untuk memberikan informasi berupa pesan dan juga mempunyai interaktivitas. Jadi di garis bawahi kata-kata dia mempunyai interaktivitas. Jadi ada proses timbal balik antara user dengan media atau multimedia interaktif yang digunakan. Kalau kita merujuk dari pendapat Munir ini, dapat dikatakan bahwa poin utama untuk membuat multimedia interaktif itu adalah dari sisi desainernya, seorang perancangnya. Jadi kita harus ketika nanti membuat multimedia interaktif, penting nanti untuk merancang dengan baik multimedia interaktif yang kita buat, sehingga nanti akan kelihatan lebih menarik, tidak mengganggu mata ketika kita lama-lama menggunakan multimedia tersebut. Nah, itu semua peran daripada seorang desainer harus memperhatikan seperti itu. Lalu yang kedua poinnya adalah ada interaktivitas. Lalu yang lain di tahun 97 oleh Philips mengatakan bahwa multimedia interaktif itu
adalah frase yang menggambarkan gelombang baru dari perangkat lunak pada komputer, terkhusus yang memiliki kaitan dengan bagian suatu informasi. Jadi Philips ini menggambarkan multimedia interaktif itu adalah sesuatu hal yang baru di perangkat lunak pada komputer, ya. Jadi kehadiran daripada multimedia interaktivitas ini menurut Philips itu adalah sesuatu hal yang baru. Sesuatu yang baru yang menyertai nanti perkembangan teknologi komputer, terkhusus di bagian informasi. Hal lain oleh Elsom Cook di tahun 2001 mengatakan juga bahwa multimedia interaktif itu kombinasi dari segala komunikasi saluran yang dapat menjadikan pengalaman komunikatif dengan lebih terkoordinasi. Jadi Elson Cook itu mengatakan bahwa multimedia interaktif itu kombinasi dari segala komunikasi saluran. Jadi berbagai media yang digabung atau dikombinasikan, yang ketika dikombinasikan atau digabungkan nanti berbagai media itu, komunikasi itu, dia sifatnya nanti akan lebih yang disebut oleh Elson Cook lebih komunikatif dan terkoordinasi. Jadi lebih mudah penyampaiannya dan lebih terkoordinasi, yaitu menurut Elson Cook. Jadi kalau kita lihat secara umum daripada definisi daripada multimedia interaktif, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa multimedia interaktif itu adalah gabungan dari beberapa media. Nanti kita sudah kenal kemarin media itu ada beberapa, teks, gambar, video, audio. Itu kemudian digabung, lalu dibuat oleh seorang desainer, memperhatikan tampilan yang sifatnya harus ada proses interaktivitas, ada interaksi antara si user dengan multimedia interaktif yang dibuat. Ciri khasnya kalau ada interaktivitas berarti nanti ada yang disebut sebagai kontrol, alat kontrolnya. Nanti alat kontrolnya bisa berupa tombol-tombol, ya, seperti itu. Nah, itu dari sisi definisi. Kemudian untuk fungsi multimedia interaktif itu banyak sekali, ya, karena hampir di segala bidang kita sudah melihat atau mengenal penggunaan daripada multimedia interaktif. Seperti hal ini kita bisa lihat beberapa fungsi daripada multimedia interaktif. Yang pertama adalah berfungsi sebagai komunikasi antara bisnis dengan konsumen. Di fungsi ini, di fungsi multimedia interaktif ini nanti akan lahir yang disebut sebagai istilahnya e-commerce, ya, e-commerce. Apa contohnya misalnya e-commerce? Misalnya Shopee, ya, Shopee, Lazada, Gojek, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk daripada aplikasi yang bersifat multimedia interaktif. Jadi sebagai komunikasi antar bisnis dengan konsumen. Fungsi lainnya adalah sebagai komunikasi antar konsumen. Pada fungsi ini disebut sebagai misalnya sosial media. Ya, ini jelas sekali nih, sosial media. Facebook misalnya, Instagram, Twitter, dan lainnya. Fungsi lainnya adalah sebagai komunikasi pada e-learning. E-learning itu pembelajaran berbasis daring, ya, non tatap muka, yang sementara kita lakukan. Itu bisa juga kalau kita masukkan dalam basisnya sistemnya e-learning, maka dia sudah menjadi multimedia, ya, interaktif.
fungsi lainnya berfungsi sebagai hiburan, misalnya adalah games ya, permainan games ya. Ini jelas juga itu termasuk ke dalam multimedia interaktif. Kemudian fungsi lainnya berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Jadi fungsi ini dimanfaatkan untuk layanan masyarakat atau informasi publik. Ini juga sudah beberapa kali kita bahas bahwa salah satu contohnya misalnya di Kementerian Kesehatan ketika meluncurkan sebuah media atau multimedia interaktif, misalnya bagaimana mencegah dari penyebaran virus COVID-19. Nah, itu termasuk ke dalam multimedia interaktif. Fungsi lainnya dapat berfungsi sebagai komunikasi kebudayaan. Fungsi ini sering dimanfaatkan untuk galeri maupun informasi museum. Nah, khusus yang akan kita tekankan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ataupun nanti di tugas proyeknya itu adalah kita akan menekankan pada multimedia interaktif di pengajaran ya, di proses pembelajaran ya. Nantinya multimedia interaktif yang kita akan buat di pembelajaran misalnya di kelas itu sesungguhnya punya 3 fungsi. Nanti apakah dia bisa bersifat opsional, artinya pengajar, guru misalnya atau dosen bisa menggunakan multimedia interaktif yang dibuat itu seluruhnya ataupun tidak ya. Jadi misalnya ataupun sifatnya konvensional. Atau dia nanti multimedianya bersifat komplemen, pelengkap. Jadi guru, dosen sambil mengajar misalnya tatap muka dengan berceramah misalnya, dia juga bisa menggunakan tambahan multimedia interaktif. Atau bahkan dia bisa mensubstitusi atau mengganti peran daripada guru atau dosen mengajar. Jadi cukup dibagikan multimedia interaktif itu, siswanya bisa belajar langsung dari situ tanpa bantuan misalnya guru ataupun dosen. Nah, itu fungsi daripada multimedia interaktif. Nah, yang akan kita fokuskan nanti di sini, adik-adik bisa nanti melihat multimedia interaktif yang dibuatnya itu apakah nanti bisa ke sini sifatnya opsional atau hanya sebagai komplemen atau bahkan substitusi. Tergantung nanti hasil pekerjaannya. Nah, konsep multimedia tadi sudah kita bahas bahwa adalah gabungan dari beberapa media seperti video, teks, audio, gambar, animasi. Kemudian di situ ada peran seorang desainer supaya nanti membuat multimedia interaktifnya itu menjadi menarik untuk digunakan, menarik untuk dilihat, tidak mengganggu mata ketika lama-lama menggunakan multimedia interaktif itu. Jadi konsepnya seperti itu, seperti contoh yang ini ya. Kita bisa lihat. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detail lagi tentang multimedia interaktif. Sebelum melihat bentuk-bentuk atau contoh-contoh aplikasinya, saya ingin juga menyampaikan bahwa banyak di konsentrasi multimedia itu yang mengambil judul-judul skripsi ataupun judul tugas akhir tentang pembuatan media pembelajaran atau multimedia pembelajaran. Dan seperti contoh yang saya perlihatkan ini, misalnya ini penerapan media berbasis Macromedia Flash 8 mengenalkan huruf dan kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MI Al-Fatah Jatisari, Tajinan, Kabupaten Malang. Nah, ini contoh. Jadi kalau adik-adik mulai dari sekarang mengembangkan nanti belajar tentang aplikasi multimedianya, itu bisa adik-adik gunakan untuk menjadi bahan tugas akhirnya.
Ya, seperti ini. Contoh lainnya misalnya pembuatan CD interaktif tuntunan sholat berbasis flash. Ya. Contoh lain misalnya penggunaan media pembelajaran berbasis makromedia Flash MX meningkatkan kualitas pembelajaran mata diklat, memelihara servis sistem injeksi bahan bakar bensin pada siswa kelas 12 SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta. Ya, ini lagi-lagi media pembelajaran. Contoh lagi aplikasi alat bantu ajar hijaiyah berbasis multimedia menggunakan makromedia flash. Nah, itu semua contoh-contoh kecil daripada judul-judul tugas akhir yang biasanya bagi mahasiswa yang tergabung di konsentrasi multimedia. Nah, ini contoh misalnya yang tampilan yang dibuat misalnya pembelajaran tentang tata surya. Seperti ini modelnya, tampilan awalnya. Jadi ada materinya, ada evaluasinya, kemudian ada pengembang. Jadi misalnya kalau saya klik ini nanti akan ada uraian materi apa saja yang ada di tata surya. Kalau kita misalnya klik judulnya misalnya pengenalan berbagai planet yang ada di tata surya, diklik itu nanti ada penjelasan materi tentang planet-planet yang ada di tata surya. Materinya bisa berupa teks, bisa berupa video, ataupun bisa berupa nanti animasi pengembangannya. Lalu evaluasi. Evaluasi itu penting. Jadi kalau kita nanti membuat multimedia interaktif dalam hal media pembelajaran atau pembelajaran, maka penting selalu memberikan evaluasi atau penilaian ya. Jadi adik-adik nanti bisa mengevaluasi apakah ini materi yang ada di sini dipahami dengan baik atau tidak. Jadi biasanya evaluasinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sendiri oleh siswa ataupun mahasiswa. Boleh berupa esai ataupun berupa kuis yang pilihan ganda ya, seperti itu. Lalu ada pengembang. Pengembang itu siapa yang membuat misalnya. Ini contoh lainnya, modul interaktif membuat jurnal penyesuaian. Ini contoh ya, menu beranda, SK, materi, soal, profil. Nah, yang dimaksud nanti interaktivitas itu adalah yang ini. Jadi kita bisa melakukan kontrol pada media yang kita buat ini. Jadi ada pilihan tombol-tombol yang bisa kita klik, bisa kita pilih tanpa harus memenuhi apakah harus berurutan atau tidak. Itu tidak mesti. Jadi saya bisa klik saja ini dulu profil atau soal atau materi. Jadi kita punya kontrol untuk medianya. Nah, proses ketika diklik di pilihan-pilihannya itu yang dimaksud ada interaktivitas di situ. Ini contohnya. Contoh lainnya misalnya adalah mengenal binatang ya. Ini mengenal binatang. Ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kalau di pendidikan penting ini selalu ada ini kompetensi dasar dengan indikator. Lalu materinya tentang mengenal binatang. Video, mungkin ini video isinya pengenalan binatang. Lalu ada kuis. Kuisnya itu adalah untuk mengevaluasi. Seperti itu. Contoh lainnya adalah media pembelajaran meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, seperti ini. Ini berupa tombol-tombol juga ini. Ada kompetensi dasarnya, ada materi, kuis, video, autor, pengarangnya ya. Contoh lagi pembelajaran misalnya warna pada anak usia dini. Nah, ini contohnya. Ada pembelajarannya bisa berupa contoh pada benda, nanti mungkin warna apa di situ ya. Lalu ada soalnya, evaluasinya, ada bentuk dalam bentuk permainan, profil itu siapa yang membuat, kalau ini exit ya, keluar dari program. Nah, yang akan kita fokus nanti
harapan saya adik-adik nanti bisa setidaknya membuat media atau multimedia interaktif dalam hal pembelajaran yang sudah bisa lah membuat misalnya ada materi dengan kuis, pemberian kuis ini. Jadi nanti kita akan fokus ke hanya dua ini. Bagaimana caranya nanti menyajikan sebuah materi, lalu bagaimana membuat sebuah kuis. Nah, aplikasi pembuat multimedia interaktif itu tadi kalau kita lihat berdasarkan judul skripsi ada Macromedia Flash 8 ya. Ini kemudian sekarang perkembangannya berubah namanya lagi menjadi Adobe Flash, dan yang paling familiar ini yang versi CS6-nya. Jadi boleh nanti pakai Macromedia Flash 8, boleh juga menggunakan sudah yang Adobe Flash CS. Nanti CS-nya terserah yang mana ya. Nah, khusus untuk tutorial pembuatan penyajian misalnya materi dengan nanti kuis tutorialnya, saya menggunakan masih menggunakan Macromedia Flash. Jadi tutorialnya yang saya gunakan itu masih Macromedia Flash 8. Kalau mau menggunakan Adobe CS6 nanti di tugas proyeknya silahkan juga, tidak ada masalah ya. Baik, itu untuk aplikasi pembuat multimedia interaktif. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke mengenal IDE daripada Macromedia Flash. Sebelum saya perlihatkan tutorial bagaimana membuat misalnya penyajian materi di Macromedia Flash. Nah, kalau kita buka Macromedia Flash, tampilan pertamanya nanti IDE-nya akan seperti ini. Softwarenya nanti akan saya sertakan di linknya, di link deskripsi. Silakan boleh nanti di download di situ langsung ya. Nah, kalau kita lihat tampilannya ya seperti ini, ada menu bar, kemudian ada toolbar, ini toolbar, lalu area kerjanya yang ini adalah halaman kerjanya, kemudian ada layer, ini seperti tumpukan kertas, nah, disebut sebagai nanti layer. Kemudian ada timeline, ini nanti untuk mengatur jalannya animasi kita berdasarkan durasi waktunya, nanti disebut sebagai timeline. Kemudian ada panelnya ini, ada color, ada behavior, kemudian ada library. Lalu nanti ini yang penting juga yang perlu diperhatikan adalah property panel untuk melihat seluruh karakteristik, untuk melihat seluruh karakteristik yang ada di toolbar. Lalu yang penting juga nanti ada ini action. Kalau kita klik action ini nanti akan muncul sebuah jendela juga untuk kode program. Jadi ada sedikit kita bermain kode program di Macromedia Flash maupun nanti di Adobe CS, seperti itu ya. Oke. Barangkali itu untuk penjelasan mengenai multimedia interaktif tadi. Sekarang kita akan masuk ke praktek bagaimana membuat multimedia interaktif. Di video selanjutnya saya akan perlihatkan video cara membuat atau menyajikan sebuah materi dengan menggunakan Macromedia Flash 8. Video tersebut adalah video hasil karya mahasiswa dari senior-seniornya. Saya pilih itu karena lengkap ya bagaimana caranya menyajikan materinya. Silakan nanti adik-adik beralih ke video tutorialnya. Ya, untuk itu di video ini saya cukupkan. Nanti silakan adik-adik melanjutkan ke video bagian kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.